Masalahannya adalah menguatkan kulit itu gimana? Kan gitu. Karena dalam teori TCM dikatakan kalau kulitnya kuat, pertahanannya bagus, maka seseorang itu tidak gampang terkena penyakit sebenarnya. Assalamualaikum Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lagi musim hujan nih. Kemarin kan sempat kemarau, terus sekarang ke musim hujan. Mungkin ada tips atau mungkin langkah-langkah untuk teman-teman di luar sana untuk menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit, tetap semangat di musim penghujan ini, Sifu. Mungkin ada langkah-langkah yang harus dicapai atau mungkin diterapkan buat teman-teman di luar sana. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi memang Indonesia terutama musim-musim ini lagi sedang menghadapi musim penghujan sebenarnya. Kalau orang tua kita zaman dulu bilang itu bulan itu kalau udah masuk ber itu biasanya itu udah mulai musim hujan, ya kan, dingin. Kalau orang Jawa bilang tuh musim bediding katanya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Setahu saya di Hong Kong juga begitu. Kemudian di negeri Arab juga begitu sama. Jadi hampir di seluruh dunia kondisinya sama. Jadi memang musim-musim dingin seperti ini akan memicu munculnya patogen dingin. Jadi sebenarnya tuh proses terjadinya penyakit itu kan kita tuh terpapar ya. Jadi sebenarnya kita itu adalah paparan dari apa yang ada di luar tuh. Jadi lingkungan yang ada di luar. Kalau musim panas ya tubuh kita akan terakumulasi panas. Kalau musim kemarau tubuh kita terakumulasi oleh kering. Kalau musim hujan ya kita nanti akan terpapar oleh dingin. Memang sudah begitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu nih ya di rumah ya adalah bahwa ketika musim apapun itu yang sedang ada di lingkungan kita, tadi musim panas, musim kering atau kemarau maupun musim hujan tadi itu, yang pertama kali diserang itu sebenarnya itu adalah kulit sebenarnya. Jadi dalam teori TCM itu dikatakan pertahanan pertama tubuh kita itu kan kulit nih. Ya kan, karena kita kan ya kulit kita kan mulus-mulus saja kan, nggak ada bulu seperti hewan kan. Kalau hewan kan ada rambutnya, ada bulunya. Kalau ular mungkin ada sisiknya. Kalau manusia tuh nggak ada tuh, mulus-mulus saja nih. Sehingga pertahanan kita tuh lemah. Saking lemahnya pertahanan kita tuh kalau kita kena angin ya kita sakit jadinya. Makanya yang pertama kali diserang oleh serangan patogen atau dingin maupun panas tadi itu adalah kulit kita. Nah, artinya yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan cara menguatkan kulit. Menguatkan kulit kita. Tapi sekali lagi ya disclaimer ya untuk teman-teman ya, kita membahas ini sesuai dengan teori TCM. Kalau ada yang ini, wah nggak ada tuh apa segala macam, ya ini kita ngomong berdasarkan teori TCM. Jadi yang harus dikuatkan itu adalah kulitnya. Permasalahannya adalah menguatkan kulit itu gimana? Kan gitu. Karena dalam teori TCM dikatakan kalau kulitnya kuat, pertahanannya bagus, maka seseorang itu tidak gampang terkena penyakit sebenarnya. Ya, jadi dikuatin kulitnya. Nah, caranya, triknya sederhana teman-teman. Dalam teori fenomena organ dikatakan bahwa yang menguatkan atau menguasai kulit itu adalah paru-paru. Jadi kulit kita ini dikuasai oleh paru-paru, tulang kita dikuasai oleh ginjal, kemudian nanti otot kita itu yang menguasai limpa, tendon yang menguasai liver kan. Nah, ini karena kulit kita itu dikuasai oleh paru-paru, maka kuatkan paru-parunya. Ketika paru-paru kita kuat, paru-paru kita sehat, maka nanti kulitnya itu kuat juga. Artinya apa? Kalau kulitnya kuat, sehat, kulitnya hangat, nggak akan mudah terpapar oleh serangan angin, dingin, ataupun yang lain-lain tadi. Makanya orang-orang Cina di zaman dulu mereka itu olahraganya itu bukan olahraga berat seperti orang barat ya. Kalau orang barat kan olahraganya itu berat, angkat beban, ya kan. Kalau orang Eropa mungkin mereka lebih kepada olahraga yang menggunakan otak. Kalau orang Cina pernapasan. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau paru-parunya sehat maka panjang umur. Sebab paru-paru menguasai ci pertahanan tadi, yaitu kulit. Maka kuatkan paru-parunya. Caranya bagaimana? Ada banyak cara. Kalau musim dingin berarti kita mengkonsumsi herbal yang sifatnya itu hangat. Hangat tadi dia akan menguatkan paru-paru. Contohnya ya jahe.
Apalagi kapulaga, apalagi Sereh. sereh, ya kan, adas. Gampangnya ya minum tolak angin lah. Gampangnya ya. Iklan ini. Iklan ya kan, komposisinya yang ada di tolak angin tuh ada di situ. Atau mungkin ngewedang ronde, ya kan, minum wedang ronde. Atau kalau bikin teh hangat ya kasih jahe. Kalau di Nusa Tenggara Barat itu mereka bikin kopi ada jahenya, dikasih jahe, ya kan, untuk menguatkan paru-paru. Tapi ini tidak bisa dilakukan di musim panas. Hanya berlaku di musim dingin. Musim dingin. Karena kita kan tadi lagi ngobrolin musim dingin. Kemudian kalau makan ya jangan makan makanan yang sifatnya itu dingin, kemudian bisa mengakibatkan terjadinya akumulasi dingin di pencernaan. Contohnya apa? Ya makanan yang diawetkan dan instan. Contoh ada nugget, sosis, ya kan. Kemudian kalau buah-buahan tuh justru di musim-musim seperti ini tuh kita nggak boleh banyak makan buah yang mengandung banyak air sebenarnya. Kayak semangka, melon tuh nggak boleh tuh. Karena itu akan bikin pencernaan kita terakumulasi oleh dingin, cairan, jadi mencret, diare, limpahnya nanti lemah. Gitu. Mangga pun sebenarnya meskipun sekarang lagi musim mangga nih ya nggak boleh kita banyak makan mangga. Nggak boleh. Ya, jadi kita harus banyak makan buah itu makan buah yang kering. Contohnya apa kering itu? Apel, pir itu kan kering tuh. Boleh tuh kita jambu ya kan, itu boleh. Kurma gitu ya. Kurma boleh. Ya, tapi kalau yang banyak cairannya di musim-musim kayak gini jangan ya. Sedikit boleh tapi jangan dijadikan makanan harian, nggak boleh. Gitu. Olahraga juga. Olahraga tuh kita nggak boleh olahraga yang kita itu keluar keluar ruangan, olahraga luar ruangan, mungkin bapak-bapak jogging pakai celana pendek, baju pendek, nggak boleh di musim seperti ini. Kenapa? Karena angin dingin akan, nah tadi memapar kulit tadi, nggak boleh. Jadi kalau mau keluar olahraga ya olahraga yang di dalam ruangan, atau kalau kita keluar ruangan pakai jaket, pakai celana panjang, pakai jaket yang ada kupluknya atau pakai topi untuk menghindari sebanyak mungkin kita itu bagaimana terpapar oleh angin tadi. Gitu caranya. Jadi kalau udah seperti itu insya Allah sih sehat insya Allah. Apalagi kita mau akupuntur, bekam pun kita harus tahu nih di musim seperti ini kita layaknya bekam basah atau bekam api. Karena ya cuacanya dingin. Terapi yang paling bagus nih musim-musim seperti ini ya moksa. Terapi moksa. Karena kan kalau udah dingin banget kan, apalagi tuh udah mulai malam tuh jam 2, jam 3 sampai pagi tuh dinginnya sudah mulai terasa. Seperti itu. Jadi tetap kita harus waspada. Akupuntur bisa kita lakukan akupuntur. Bisa dilakukan akupuntur dengan moksa. Jadi sambil diakupuntur, sambil dimoksa, dihangatkan itu lebih bagus lagi. Kalau zaman dulu orang-orang Cina mereka meyakini kalau di musim dingin mereka melakukan akupunktur di ST36 dan KI1 itu bisa memperpanjang umur. Karena apa? Karena Qi-nya akan mengalir tuh, ya kan? ST36 di moksa. Di moksa Qi-nya ngalir ke lambung. Terus KI1 di moksa. Qi-nya ngalir naik ke seluruh tubuh. Nah, gitu. Sehingga nanti mereka itu tidak gampang terpapar oleh penyakit terutama di musim-musim dingin. Itu tips-tipsnya seperti itu. Gitu. Jadi gitu teman-teman, ketika kita musim hujan gini itu yang paling diserang utama itu adalah kulit. Nah, maka lindungilah kulitmu dengan sempurna gitu ya, Suku ya. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat hari ini dan kita akan kembali lagi besok atau lusa, Suku ya. Besok atau lusa. Dengan tanya jawab Sifu Oktra. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.